merasa bahagia. Sahabatku, saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Belajar sebentar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami, ini harapan kami. Amin. Di dalam Alkitab kita membaca bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan indah dan sempurna. Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Sekali lagi, apa yang teman-teman pikirkan tentang ketika mendengar lingkungan hidup atau alam semesta? Apakah itu penting bagi kita sebagai manusia? Jika teman-teman bisa mengubah suatu hal tentang kebiasaan teman-teman dalam membantu menjaga lingkungan, mengapa demikian? Jika ada yang lain, membersihkan sampah yang bersejarah, menjaga lingkungan. ada lagi? Kira-kira apa yang teman-teman lakukan ketika melihat sampah yang berserakan di depan? Apa yang teman-teman lakukan ketika melihat sampah itu bersih? Dipungut, dibuang di tempat yang Di tempatnya. Terpisahkan. Seperti Mamoli, simbol rahim seorang perempuan yang darinya melahirkan kehidupan. Tarian kehidupan dimulai dengan lantunan suara alam yang merdu mengiringi tarian sukacita. Namun, dan tidak akan membawa puntung rokok dengan sembarangan, bahkan membakar sampah di area hutan sembako terbakar. Di sini perhatikan membahas dan ada bertanya di tengah-tengah sini. Apa makna dari video ini? Ada bisa jawab? Nah, teman-teman, dari video ini mengandung makna bagaimana kita sebagai manusia mempunyai hubungan yang erat dengan alam sekitar kita. Yang akan tradisi, budaya, dan diilustrasikan sebagai suatu kesatuan dengan alam kita. Yang kedua, perubahan. Tarian tadi atau tarian sukacita yang berubah menjadi tarian duka cita akibat kita harus tempatkan di tempat sampah, bukan kita
buang ke sungai atau kita buang ke sembarang. Tetapi mari ketika kita melihat dan juga ketika kita melihat sampah, mari kita membakarnya pada setiap sampah dan juga jangan kita buang ke sungai, dan juga itu yang akan mengakibatkan adanya banjir, adanya bencana, karena pula kita sebagai manusia yang merusak alam ini. Nah, di sini ada krisis lingkungan yang kita hadapi kita sebagai manusia saat ini merupakan akibat langsung dari perubahan hidup neogenetik, yang artinya manusia melakukan pengolahan sumber-sumber alam tanpa mempedulikan peran etika. Menurut Robert P. Burrow dalam bukunya Etika Bumi, yang menyatakan kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh tindakan atau tingkah laku lingkungan hidup. Nah, kita sebagai manusia mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya kita itu menjaga alam ini, bukan kita merusak atau membakar hutan yang ada di sumber ini. Nah, manusia adalah bagian dari lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa komponen yang terjadi ketika kita merusak alam itu. Di sini ada gambar. Nah, yang pertama ini gambar tanggung jawab kita sebagai manusia. Ya, di sini sama bertanya. Gambar yang pertama ini kita sebagai manusia itu mempunyai tugas apa? Merawat, menanam. Nah, yang kedua, iya. Yang ketiga, iya. Yang terakhir, menjaga kelestarian alam. Iya, betul. Di sini ketika kita berada dalam suasana lingkungan hidup yang sehat, maka terjadilah seperti ini. Ketika kita mulai menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan juga kita membersihkan lingkungan hidup atau lingkungan kita yang berserahan dengan sampah. Yang terakhir ini, jika kita sudah membersihkan semua, maka kita akan menghirup udara yang segar. Kita akan masuk dalam evaluasi. Nah, teman-teman, peran penting dan menentukan kelestarian hidup dan juga bagaimana kita sebagai manusia menjaga, melindungi alam ini. Di sini ada pertanyaan bagi kita sekalian. Mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan? Ada yang tahu? Mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan? Menjaga kesehatan. Ada lagi? Karena tempat kita hidup. Ya, karena tempat kita hidup. Ada lagi? Untuk menjaga lingkungan. Ya. Masih ada? Menjaga, merawat. Ya. Masih ada? Menjaga dan melestarikan keindahan alam. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana tindakan teman-teman dalam menyikapi kerusakan lingkungan hidup? Bagaimana tindakan teman-teman dalam menyikapi kerusakan lingkungan hidup? Bagaimana tindakan teman-teman ketika melihat kerusakan lingkungan hidup? Apa yang
tindakan apa yang teman-teman lakukan ketika melihat kerusakan lingkungan hidup? Membantu Ada hal yang lain? membantu membersihkan sampah. Terus kita harus menjaga lingkungan kita agar terhindar dari bencana. Itu saja. Ada lagi? Bagaimana tindakan teman-teman dalam menyikapi kerusakan lingkungan hidup? Apa tindakan yang teman-teman lakukan ketika melihat kerusakan lingkungan hidup? Kita harus menjaga lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan hidup supaya kita terjauh dari yang kerusakan. Itu. Ada yang lain? Masih ada? Hadirnya? Mengatasi kerusakan atau kembalikan seperti semula. Iya. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia harus bersikap dan lingkungan hidup. Apa yang teman-teman pahami tentang gereja dan lingkungan hidup? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, bangun diri untuk menjawab. Iya. Masih ada? Masih ada? Apa yang teman-teman pahami tentang gereja dan lingkungan hidup? Kembali lagi kepada Tuhan, kami naikkan ucapan syukur atas berkat-Mu, atas pertolongan perlindungan dari sepanjang hari kehidupan kami hingga pada saat sore hari ini Tuhan kami berkumpul sudah menyelesaikan segala aktivitas ibadah kami saat sore hari ini. Kiranya sebentar lagi kami mau pulang teman-teman, mau pulang, dan teman-teman kami yang dari memimpin kami saat sore hari ini, Tuhan berikanlah mereka berkat, tambahkanlah mereka pengetahuan, hikmat, kebudi dan pengertian Tuhan, Tuhan, sehingga mereka lebih giat lagi belajar dan memimpin. Jagalah kebersihan lingkungan hidup, lihat sampah, angkat, pungut, buang pada tempatnya.